Salve sahabat, saudara-saudari yang terkasih, teman seperjuangan, dimanapun sahabat-sahabat berada, kita kembali lagi dalam sebuah pemahaman ya. Tentu kita saling membuka pola pikir, saling terbuka terhadap pengetahuan-pengetahuan yang tentu jarang diketahui oleh khalayak ramai dan bahkan sering diperbincangkan. Namun kita akan memperdalam sedikit, mungkin sekitar kalau tanah itu mungkin kita turun ke bawah ya, paling tidak kita menemukan air di dalamnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang korelasi agama dan filsafat dalam sudut pandang gereja Katolik. Bagaimana nih sudut pandang dalam gereja Katolik terkait agama dan filsafat? Agama dulu deh. Kenapa agama dulu? Karena secara sederhana, sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya, kita diperkenalkan agama itu dari lahir, dari kita mengenal akal budi, kita dapat berpikir, kita dapat mengetahui sekeliling kita, orang tua kita, tata cara ibadah dan lain sebagainya. Mungkin kawan-kawan yang di gereja baik Katolik maupun Protestan sudah dikenalkan dengan lingkungan gereja, dan pada akhirnya kita sadar dan mengetahui siapa Tuhan kita, siapa tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam gereja, dalam keimanan kita, sehingga ini dapat memberikan pemahaman dasar lah. Nah, jadi pemahaman dasar ini tentu akan menghantarkan kita dalam berpikiran lebih kontemplatif terhadap filsafat. Nah, tentu seiring berjalannya waktu ini akan menimbulkan yang dulu itu pertanyaan-pertanyaan, dan pada akhirnya kita menemukan jawaban-jawaban. Kenapa demikian? Dalam sudut pandang gereja Katolik, agama dan filsafat itu dipandang sebagai suatu yang beriringan ya, sebagai suatu yang dapat sejalan, karena pemikiran-pemikiran Bapak Gereja itu tidak dapat dipisahkan dari filsafat. Bapak Gereja juga selalu berpikir secara rasional terhadap suatu permasalahan sosial, terhadap suatu permasalahan internal gereja sekalipun, dia dapat berpikir secara alkitabiah dan kembali lagi ke sumbernya. Inilah yang menghantarkan bapak-bapak gereja ini dapat berpikir secara rasional. Nah, kembali lagi terhadap ajaran-ajaran apostolik. Nah, apa itu apostolik? Apostolik itu adalah dalam bahasa Yunani yang artinya apostolos. Apostol yang berarti diutus atau yang diutus. Nah, ini artinya adalah ajaran dari para rasul ataupun ajaran langsung dari Yesus Kristus terhadap para murid-muridnya yang telah dia utus. Kembali lagi konteks di awal, agama dan filsafat tidak dipandang sebagai suatu hal yang saling bertentangan, melainkan merupakan dua bidang studi yang saling mendukung, membantu ya. Ini sebagai cerminan, filsafat dapat membantu dan memahami rasionalitas dalam keyakinan Kristiani, sedangkan agama memberikan informasi, memberikan kerangka berpikir yang lebih luas terhadap pemahaman akan gerejawi, sehingga dapat mengintegrasikannya dari berbagai macam sudut pandang pola pikir kebenaran-kebenaran itu sendiri. Kita seruput dulu ya. Berbicara tentang bagaimana sih kolaborasinya, bagaimana elaborasinya, bagaimana kontradiksinya dalam sudut pandang gereja Katolik. Kita tidak mengesampingkan kontradiksi, melainkan kita berbicara soal elaborasi dan
kolaborasi, sehingga menimbulkan sebuah sudut pandang yang kerucut ke atas. Dapat kita tidak sembarangan untuk menyimpulkan suatu ajaran Bapak Gereja. Nah, yang pertama, filsafat sebagai alat bantu dalam memahami agama. Kenapa demikian? Karena filsafat itu akan menghantarkan kita pada kerangka pemikiran dan alat analisa untuk mempertimbangkan dan memahami dasar-dasar intelektual dalam keyakinan agama. Nilai dasarnya adalah pemahaman intelektual dalam keyakinan agama. Kenapa demikian? Nah, di dalam ajaran tradisi Gereja Katolik itu dapat kita lihat di tradisi gereja ada di dalamnya secara alkitabiah dan juga magisterium. Kedua hal ini saling berkaitan. Tidak sembarangan Bapak Gereja mengutip dan juga dia menulis magisterium itu bukan berdasarkan pemikiran pribadi, asumsi, melainkan buah karya Roh Kudus. Itu diilhami dengan filsafat, karena Bapak Gereja didasari dengan pendidikan-pendidikan yang berdasarkan pengalaman langsung dari kontemplasi terhadap karunia Roh Kudus itu. Sehingga kita tidak sembarangan menuduh Bapak Gereja itu melakukan pemikiran yang di luar dari konteks alkitabiah. Analisis terhadap logika dan pemikiran kritis, filsafat juga membantu memahami dasar-dasar agama seperti konsep Tuhan, kebebasan, dan hakikat manusia itu sendiri. Selanjutnya, agama sebagai kerangka pemikiran yang lebih luas. Ini adalah poin yang kedua. Agama memberikan pandangan pemahaman yang komprehensif tentang hakikat Tuhan, alam semesta, serta manusia yang hidup di dalamnya, serta memberikan tujuan-tujuan makna hidup yang lebih komprehensif agar kita dapat memahami kebermaknaan hidup itu sendiri. Agama juga memberikan kerangka nilai moral yang dapat digunakan untuk mengarahkan tindakan manusia. Yang ketiga, keselarasan iman dan akal budi. Kenapa perlu adanya keselarasan iman dan akal budi? Gereja Katolik mempercayai bahwa iman dan akal budi tidak saling bertentangan, melainkan saling mendukung dan melengkapi. Adaptasi filsafat dapat membantu memperdalam pemahaman akan iman. Iman yang memberikan kerangka pemikiran yang lebih luas untuk memahami filsafat. Yang keempat, contoh tokoh Katolik yang mengintegrasikan filsafat dalam agama, yaitu pelindung para kaum intelektual. Santo Thomas Aquinas merupakan contoh tokoh dalam Gereja Katolik yang berhasil mengintegrasikan filsafat dan agama. Dalam pemikirannya, ia menggunakan filsafat untuk memahami wahyu dalam ajaran gereja, dalam agama Katolik, serta menggunakan teologi untuk memperdalam pemahaman akan filsafat itu sendiri. Misalnya, di dalam hakikat manusia, dia pernah mengungkapkan dalam suatu fakta bahwa perlu adanya hukum kasih dalam penegakan hukum. Summa Deo Gloriae. John Politikon. Ungkapan-ungkapan ini pada akhirnya dapat kita ambil buah-buahnya dalam pemahaman akan filsafat dalam sudut pandang gereja. Nah, yang terakhir yaitu filsafat dalam pendidikan Katolik. Filsafat memiliki peranan penting dalam pendidikan Katolik, terutama dalam pendidikan calon imam, calon pastor. Nah, sehingga filsafat membantu para calon pastor ini untuk memahami ajaran agama secara lebih mendalam, lebih kontemplatif,
secara komprehensif untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman di dunia modern ini. Apalagi kita memasuki tantangan revolusi teknologi. Inilah buah-buah pemikiran filsafat dalam gereja Katolik. Demikian video kali ini, semoga kawan-kawan dapat memahami agama dan filsafat dalam sudut pandang gereja Katolik secara mendasar. See you next time.